Ya. Bagaimana diri rahasia bercerita dengan Tuhan yang rahasia. Kalau ini kita kekalkan sahabat beriman di dalam diri fana atau ada di diri yang bako. Diri yang bako adalah diri rahasia. Kalau dikatakan rahasia, ada kodrat rahasia. Nah, bagaimana diri fana? Ini berhubungan dengan rahasia. Makanya tidak boleh pakai suara di situ kita. Ya, dan tidak boleh pakai ayat atau huruf, tapi pakai naluri batin, komunikasi dengan batin. Ya, jadi dalam kekosongan itu, dalam kekosongan kamar itu, dia kosong. Ya, karena apa? Kodratnya jasad itu dia rahasia, kosong juga, sukunia. Dia kosong, diliputi dengan gelap. Ya, diliputi dengan gelap. Tetapi dalam kekosongan itu dia ada. Yang ada itu juga, artinya yang ada dalam kamar itu, yang duduk itu. Yang kosong juga itu dia. Ya, cuma diliputi dalam kekosongan tadi. Ini yang dikatakan marifatullah. Ya. Jadi orang yang bisa mengenal Allah itu yang setelah dia punya kodrat, yang kodrat diri yang dinamakan diri fana. Dan dia memiliki diri rahasia, yaitu Tuhan. Ya. Tempat dia bertajali dan berkalam dengan hati dan batin di situ. Maka di sini kalau sahabat beriman, kalau yang seluruh maujud ini tenggelam ke dalam wujud, ya, inilah yang dikatakan tenggelam fana ke dalam bako. Jadi kalau bako adalah diri rahasia dan fana ini adalah maujudnya dari diri rahasia tadi. Jadi kalau sudah macam itu, itu baru bisa Allah mengikhlaskan dirinya untuk dipandang. Allah mengikhlaskan dirinya untuk dikenal. Ya, kenapa? Ya, karena kita sudah tenggelam dalam maujudnya, sudah kita tenggelam dalam zohirnya, ya, dalam diri rahasianya, ya, dalam diri bakonya. Subhanallah, sahabat beriman, ya. Dengan bagaimana sahabat beriman, ya, dengan cara yang saya sampaikan tadi pagi, ya. Jangan kita menghilangkan dia jasadnya ini, kita hadirkan jasadnya, ya. Yang kita hilangkan adalah keakuannya, sehingga kita tenggelam dalam maujudnya, maujud dirinya sendiri atau yang dikatakan aku. Jadi dalam hal ini sahabat beriman, ya, perlu kita menyadari, ya, seluruh kajian yang mengenai ketuhanan itu sudah pasti kembali kodratnya kepada diri sendiri. Kaji tauhid adalah kaji tauhidun, artinya kaji tauhid adalah kaji perjalanan iman kita menjadi satu. Itu tauhid. Untuk itu sahabat beriman, ya, itu yang dinamakan beriman kepada Allah, tentunya dengan mengimani kodrat Allah pada diri kita, datang dan perginya dengan kata inna lillahi. Memang kita bisa membaca, ya, apabila orang terjadi sesuatu, mungkin meninggal dunia umpamanya, ya. Kadang-kadang kita hanya cuma mengatakan, siapa yang meninggal? Oh, yang ini inna lillahi, ya. Inna lillahi, paling kita hanya begitu saja. Tapi tahukah kita apa yang diucapkan datang dan perginya mereka? Ada kalanya dia datang untuk pergi, ada kala lainnya dia muncul untuk hilang, ada kalanya dia untuk tiada dan ada. Ada kalanya juga dia hidup untuk mati. Banyak kita yang belum tahu perjalanan hayatnya Allah di muka bumi ini, tapi kalau kita ingin memahami kerahasiaan Allah lebih tinggi lagi, tentunya kita harus menjadi wujud, bukan menjadi maujud atau wujud.
tapi wajib menjadi wujud. Apa yang dikatakan wujud? Mengimani hal yang banyak itu menjadi satu. Dan mengalami bagaimana perjalanan hayatnya Allah ini pada ada dan tiada. Awal tiada, akhirnya ada. Wala yazkurul insanu ana khalaqnahu min qalbu walam yaku syai'a. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Jangan sampai kita ini sahabat beriman ya, mengkalamkan tentang Tuhan, tapi mata batin kita tidak bekerja menyaksikan Dia. Kita mengatakan Tuhan Allah, tapi kita tidak menyaksikan wujudnya, tidak kita menyaksikan Dia. Ini sangat kebatilan. Pamangkan fi azihi a'ma fahuwa fil akhirati ama wa allahu sabila. Sesungguhnya orang-orang yang buta mata hatinya di dunia akan buta matanya di akhirat untuk memandangku, dan mereka itulah dia lebih tersesat jalannya. Ya, di dunia sudah dibutakan, di akhirat tambah dibutakan. Masya Allah sahabat beriman ya. Jadi dengan kita berilmunya sahabat beriman ya, jangan kita hanya mengumpul-ngumpul ilmu ya, sampai kita menumpuk-numpuk bukunya ilmu itu ya. Tapi bagaimana ilmu ini kita menjadikan perjalanan di dalam diri kita. Kalau sudah menjadi di perjalanan dalam diri kita, mustahil ilmu itu akan lupa dalam diri kita. Ya, kalau kita hanya cuma mencatat itu akan pasti lupa. Tapi kalau kita sudah mengalami, sudah kita menetapkan, menjadi penetapan bagi diri kita, mustahil akan menjadi lupa bagi diri kita. Dengan pengalaman inilah yang bagaimana kita pahamkan dari Al-Quran, dengan pengalaman inilah, dengan tafsir dan tajridnya yang kita sampaikan kepada orang lain. Dengan kebenaran tadi, sampaikan. Jangan pengalamannya orang lain kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita belum menyaksikan, belum melakukan, belum mengalami. Makanya Al-Quran itu hidup dulu dalam diri kita, baru kita mendalilkan orang ya. Hidup dulu dalam diri kita, baru kita mengkritik orang lain, baru kita mampu membantah orang lain. Tapi kalau belum hidup di dalam diri kita, berarti kamu dalilkan adalah, yang kamu katakan adalah bukan dalilnya Allah atau bukan kebenaran dari Allah itu sendiri. Walaupun ayatmu benar ya, karena apa? Dia hanya mengartikan, dia hanya memahamkan tentang artinya, tapi bukan tentang maknanya dalam Al-Quran itu. Jadi luar biasa sahabat beriman ya. Waalaikumsalam. Kita leburkan ya, kita leburkan ke dalam sifat bako tadi, atau dikatakan sukun. Yang saya sudah katakan tadi, sesungguhnya manusia itu belum berwujud ya, tapi sudah ada. Sebelum alam semesta ini ada. Itu kita asal usul tuh, asal usul muasal kita ya, asal usul muasal kita. Ya, asal muasal kita tuh. Inilah yang berproses menjadi wujud kita, yang tidak bisa lagi kita umpamakan, tidak bisa lagi kita katakan dia zat, tidak bisa lagi kita katakan dia nur. Karena apa? Nggak ada duanya di dunia ini. Nggak ada duanya di dunia ini.
nggak ada yang serupa dengan dirinya di dunia ini kodratnya. Makanya dia selalu menjaga maujudnya tuh. Ya, makanya Allah ini selalu menjaga zohirnya yang tidak serupa dengannya. Waalaikumsalam, Bang. Jadi kalau kita sudah pantas tadi sahabat beriman, kalau kita sudah mampu, ya, keakuan ini lebur dalam wujudnya tadi, atau yang dikatakan sukunnya kosong tadi, ya. Nah, di situ kita sudah bagaimana Allah mengikhlaskan dirinya untuk dikenal. Kenapa diturunin itu kan, Evi? Dia nggak mau on cam. Ini Bang Sutris kan on cam. Jadi tok-tok Oh iya. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi narik 3 orang, narik Bang Hari, Alan, tapi dia nggak nyaut-nyaut di Alan. Bang Hari nggak nyaut-nyaut. Ya, jadi kalau kita cuma awaludin, ya awaludin, kalau kita cuma sekedar mengenal, ya, tapi bagaimana juga harus kita sampai menjadikan awaludin ma'rifatullah, ya, mengenal Allah dengan wujudnya Allah itu. Ya, sungguh luar biasa sahabat beriman, ya. Makanya Allah itu tidak pernah membuat hamba-hambanya bagaimana dia mempersulit hambanya ini untuk menuju kepada dia, ya. Yang penting apa? Yang penting tadi yang bersekutu dengan dia itu kita minggatkan dulu. Nah, itu yang bersekutu dengan dia tuh karena bukan dari kodratnya sendiri, ya. Nah, apa yang sekutu bagi dirinya atau yang memang tidak sejalan dengan dirinya, itulah keakuan, ya, sifat makhluk. Dia kan bukan makhluk, ya, bukan makhluk, ya, bukan apapun, ya. Nah, jadi dia kalau ketemu makhluk nggak jalan, dia sekutu dia. Nah, inilah keakuan diri kita ini. Kalau masih ada keakuan diri kita di situ, nah, inilah kita artinya menyekutukan dia dengan keakuan kita tadi, atau dikatakan diri kita itu diri kemanusiaan. Nah, ini yang membuat kita terhambat untuk berjumpa dengan dirinya. Tapi kalau kita sudah lebur, sahabat beriman, dalam kosong dia, ya, dalam bako dia, diri fana dia, tempat dia bertajali dan berkalam dengan hati dan batin. Maka di sini kalau yang artinya yang seluruh maujud ini tenggelam ke dalam wujud, inilah yang dikatakan tenggelam fana ke dalam bako. Jadi kalau bako adalah diri rahasia dan fana ini adalah maujudnya tadi, atau dikatakan diri rahasia itu. Makanya kalau dikatakan diri sir, ya, nah, diri sir yang mana? Bukan sir itu artinya satu yang tersembunyi, ya. Sir itu adalah kodratnya ini kita nih. Ini sir, ya. Ini sir. Makanya ada dikatakan wal zohiru, zohir dan ada dikatakan zohir dan zohiru. Ada dikatakan batin dan batinu. Ada kalanya pemahaman orang lain itu ada dibilang zohir ini dua. Tidak bisa kita bilang begitu, zohir ini ada dua, ya. Kodratnya sudah beda, zohiru dengan zohir.
Itu Bang